Kini Radio K-Light 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Light yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Dengan klik www.kfite.id dan Anda tinggal tekan tombol play. Langsung bisa menyimak program acara kami di radio Anda. Jangan lupa www.kfite.id atau download aplikasi K-Light 107,1 FM di App Store atau Play Store. Lalu salam buat FM, sahabat Kewa, terima kasih Anda bersama hari ini menggunakan radio di 107.1 FM juga Pulau Sini di website Kewa www.kelive.id. Dan sahabat Kewa seperti biasa di hari Minggu pagi dan selalu menemani antara Financial Literasi Corner. Anda bisa ikut juga bergabung di acara ini dengan menggunakan selain radio Sini. Juga Anda bisa masuk di IG Kewa di @1071 juga IG di Melissa Henry. Sahabat Kewa untuk edisi hari ini Minggu 5 Januari 2025 untuk topiknya yaitu jalankan anggaran keuangan keluarga. Saya Dr. Melissa Henry Wakil Ketua Syarikat Kota Bandung, dosen konsultasi S3 Universitas Kerjasama Bandung, bersama sahabat Kujang sudah di studio, sudah semua, Pamer dan saya Kujang. Ya, assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga sahabat K-Light. Dari kelima ya Pak Made? Dari kelima nggak kerasa. Nggak kerasa. Kita nggak ketemu ya. Nah, minggu lalu kalian nggak ada gitu? Minggu lalu? Tahun kemarin itu Pak. Dan terima kasih untuk sahabat-sahabat K-Light yang sudah merespons WA Blast K-Light ya. Ini ada 13 grup pendengar K-Light yang masing-masing ada 250 anggota. Dan grupnya adalah mungkin bisa ikut bergabung di IG K-Light dan IG Pamer ya. Sekali lagi IG-nya di K-Light @1071 KLITEFM, Pamer di @Melissa. Terima kasih. Oke, senang sekali Kang Indra, Pak Mer, kita bisa Yep. jumpa kembali di tahun baru ini untuk kembali kita menata keuangan kita Pak Mer ya. Betul sekali Kang Kujang. Ini edisi perdana buat kita di tahun 2025 ya, betul. Yang jelas Kang Kujang, kuncinya kemarin adalah masih ingat nggak akhir tahun lalu? Waduh, 4 tahun minggu lalu sebenarnya. Kalau Pak udah setahun kemarin. Bahwa yang edisi terakhir itu kita ngebahas tentang resolusi Ya. tahun 2005 tentang keuangan. Nah, ada yang menarik Kang, edisi kita minggu lalu itu Kang Ujang, bahwa kita benar-benar fokus kepada goal kita dulu nih. Saya tidak akan pernah berhenti mendorong diri kita bahwa kita harus benar-benar fokus kepada financial freedom. Itu dulu. Yeah. Nah, resolusi itu menjadi kan resolusi itu janji pada diri sebenarnya. Ya, janji pada diri kita sendiri untuk melakukan sesuatu yang lebih baik kan Ujang. Yeah. Nah, cuman kadang-kadang orang hafalnya resolusi udah resolusi gitu aja gitu. Ikut-ikutan aja gitu ya. Yang lain jadi catatan aja kalau ya. bilang ke yang lain, oh saya udah bikin resolusi 2025 gitu. Tapi di tataran implementasi enggak gitu. Nah, saya boleh ngunci nggak Ujang sebelum kita diskusi lebih panjang? Once ketika kita abai dengan resolusi, khususnya adalah keuangan yang kita sebut dengan financial freedom, fail. Saya langsung kalimat itu aja. Kita akan fail, kita akan gagal dalam kehidupan kita ini, apalagi tahun 2025 ini kalau kita tidak komit pada resolusi bagaimana kita mencapai financial freedom tersebut. Kenapa? Karena kondisi lagi tidak baik-baik saja, malah getting worse gitu ya, secara ekonomi makro itu, dan kita tidak akan menjadi siapa-siapa di akhir tahun 2025. Lalu tahun 2025 kita ngomong lagi resolusi 2026. 26 ya. That's the point. Ini nggak ada ending story-nya, nggak akan pernah ada gitu.
Yakin Kang Ujang? Nggak akan ada ending story. Nah, kita di Kelite mencoba untuk do something lah, mengajak diri kita dan sama-sama Kelite sekalian gitu, bahwa we have to do something gitu, terus melakukan sesuatu gitu. Jangan sampai kita kejebak lagi untuk hal-hal seperti itu gitu. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan? Kembali ke dasar sekarang Kang Ujang. Bagaimana kita membuka lagi anggaran kita tahun sekarang, yang rencana anggaran atau RKT kemarin kita bahas untuk jadi pegangan kita di tahun 2025. Clear dulu. Oke, Pak Mer, apakah anggaran itu juga harus kita tambah dari tahun kemarin nih Pak Mer? Katakanlah, ya walaupun ini memang sangat sederhana gitu ya, Betul. bukan anggaran perusahaan atau yang lebih besar. Yap. Misalnya kita ngitung inflasi juga Yap. gitu. Tuh. Kang Ujang pasti itu. Di dalam bikin anggaran, salah satu pertimbangan kita namanya adalah PESTEL, politik, ekonomi, sosial, teknologi, environment, sama law. Yeah. Nah, khusus di ekonomi kita mempertimbangkan isunya adalah di inflasi. Seandainya inflasi sekarang itu adalah 5 misalnya, 5% misalnya kan. Nah, maka kita harus up pendapatan kita minimal 5%. Nah, lalu yang kedua, yang gak kalah penting, ilmu baru yang kita dapatkan 2 kalinya. Maka dari 3 kali 2, maka berubah kan Kang? Iya. Berubah ya Pak Mer? Pasti. Jadi seandainya saya sekarang misalnya dalam kata kuncinya gaji saya di kampus nilainya X gitu ya. Lalu saya menghitung kebutuhan saya itu adalah Y gitu. Lalu harus sekali 2 dulu nih. Nah, setelah dikali 2 dikurangi dengan gaji saya yang existing. Ada selisih nggak Kang? Ada selisih. Nah, kalau begitu 2 kali inilah yang harus saya ditarget. Iya. Kalau sebagai kepala keluarga, tambah pusing nggak? Iya Pak Mer. Belajar sama Melisa mah tambah pusing gitu. Tapi ada tisu nggak Kang Ujang? Jadi bagi saya itu menjadi kalkulasi, karena pertanyaan kamu tadi perlu ditambah apa tidak ya? Iya. Secara langsung akan perlu ditambah, wajib ditambah malah. Tapi biar pusingnya tidak terlalu tinggi Pak Mer. Iya. Mungkin tidak 2 kali lipat. Kalau ya kita harus mencari tambahan. Betul. 2 kali lipat gitu ya. Selisihnya aja. Nah, kalau memang keinginan itu kita That's the reduce Pak Mer. point. That's the point. Jadi Mungkin setengahnya gitu ya. bisa jadi Kang Ujang, karena misalnya gini, itu berawal dari kebutuhan kita sebenarnya. Iya. Jadi dari anggaran yang sudah kita buat kemarin kan ada cost, biaya. Nah, kita bisa cek and recheck lagi gitu. Oh, ini bisa saya kurangi nih, ini saya buang, ini saya buang, sehingga faktor 2 kalinya tetap, tapi nilainya berbeda. Nilainya berbeda. Betul. Nilai berbeda. Kenapa saya bilang gitu Kang Ujang? Seandainya tahun lalu kita tuh pengeluaran kita per bulan 10 juta. Tapi kalau dikali dulu kan 20 juta. Setelah saya analisis, saya bisa reduce jadi 8 juta. 8 kali 2, 16. Ada selisih nggak Kang Ujang? 4 juta. Gajinya misalnya dari pasangan sama suami itu gajinya adalah 12 juta. Selisihnya tinggal 4 juta lagi. Nah, maka yang 4 juta ini kan harus fight nih, dapatin gitu. Nah, disinilah saya teringat bagaimana sih tata kelola daripada keuangan kita gitu. Nah, jadi saya sangat-sangat pegang lagi nih anggaran saya tahun kemarin berapa ya gitu. Itu yang harus jadi clue buat kita gitu. Nah, banyak orang yang tidak aware tentang hal itu gitu kan Ujang. Mereka melihat wah jalanin saja gitu. Nah, jadi langkah tadi asumsinya kita itu adalah sudah membuat rancangan anggaran itu sesuai dengan menghitung kebutuhan, maka kita fokus yang kebutuhan. Nah, kita hilangkan keinginan. Nah, dari situ kita kalikan 2. Nah, jadi kalau itu ingat tadi kebutuhan yang sudah dikurangi dikali plus 1 kali sekian persen untuk inflasi. Dikalikan lagi. Misalnya inflasi 3%,
4% gitu. 5%. 5%. Nah, Ya. dapat sebuah angka tadi kemudian lalu dikali 2. Kenapa saya bilang tadi itulah tantangan kita tahun ini gitu. Jadi tidak ada kata menyerah ya Kang Ujang tahun ini. Ya. Dan ini mumpung awal tahun ya Bapak ya. Betul. Kita bisa membicarakan masalah anggaran keluarga ini Yap. ya dengan seluruh anggota keluarga. Pastinya. Kalau perlu anak juga dilibatkan Wajib. ya Pak Mer? Wajib. Sudah mulai diajarkan. Ya. Diajarkan. Ya, saya rasakan tuh di rumah anak tuh mulai mikir gitu. Dan seorang anak mengetahui pendapatan orang tua kan nggak masalah. Nggak masalah Kang Ujang. Karena saya ngeliat gini, pelajaran yang dilupakan oleh kita selama ini adalah belajar tentang uang. Ya. Dan kita sebagai orang tua seringkali naif gitu ya. Malu, nggak enak sama anak, kasihan ayahnya cuma gaji segitu gitu. Tapi kita sudah menemukan bibit-bibit yang dia cuek ya terhadap kondisi uang orang tuanya. Jadi dia mau belanja apa, lempeng we gitu. Dia tidak mereka mikir ini mahal nggak sama si ayah sama bunda ya gitu. Nah, yang saya rasakan ajarkanlah anak kita itu dia tahu tentang bagaimana sih susahnya cari duit ya, susahnya cari duit, mudahnya ngeluarin duit ya. Untuk sambil merem juga bisa Pak. Iya betul Kang Ujang. Kalau saya merasakan gini, ketika tuh sama anak-anak itu kan 2 laki-laki tuh gitu. Yang mereka udah mulai berpikir gitu. Mau beli sesuatu tuh mikir. Bukan berarti saya nggak mau ngasih duit ke dia ya gitu. Tapi dia udah mulai mikir ini harganya gini, tinggi nggak. Terus dia mikir, ayahnya ada duit nggak? Ayahnya ada duit nggak gitu. Ya kemarin jadi contoh, dia mau kuliah, di sini kan saya sempat plan C, Ya. UTBK-nya lah, kalau bahasa kita dulu ada tambahnya UMPTN-nya lah ya gitu, lalu mandirinya lah ya gitu. Saya kan harus benar-benar mulai mempersiapkan dananya gitu. Tapi dia mikir gitu, ya nanti kemahalan nggak kalau kuliah di sini bla bla. Saya bilang, ayah ini cari duit buat kalian gitu, ya. Apalagi untuk pendidikan. Betul, saya mah itulah investasi terbesar kan gitu. Saya teringat ada sebuah quote tadi menarik dari Aristoteles yang saya sampaikan kemudian dapat tadi pagi itu. Saya sambil nulis tadi tuh, ada quote ya gitu. Ada dari filosof Aristoteles bilang ini, pendidikan itu ya asal utama gitu. Ya, kalau kita fokus ke pendidikan itu adalah mengubah peradaban. Nah, pendidikan adalah jiwa bagi masyarakat karena ia menerangi pikiran yang gelap. Aristoteles bilang gitu. Artinya pendidikan buat kita itu ada sebuah hal yang mendasar. Ya. Nah, jadi kembali ke cerita kita kan kadang anak perlu tahu. Ini menarik nih. Financial literacy for kids misalnya gitu. Literasi keuangan untuk anak-anak. Untuk anak-anak. Ya. Dia harus mulai mereka tahu bagaimana mendapatkan revenue, dia harus tahu bagaimana mengelola pengeluaran sehingga di masa-masa dia nanti dia udah mulai peduli. Salah satunya ya itu anak dilibatkan dalam perencanaan keuangan. Betul sekali. Nah, contoh kita pendapatan ayahnya di mana aja nih gitu ya. Lalu kos mau makan ini jatahnya cuma sebulan segini gitu untuk makan di luar misalnya gitu. Nah, kita udah tahu tuh di dalam tabel rencana anggaran kerja RKAT itu kan ketahuan segini yang harus disiapkan gitu. Nah, sejatinya ini benar-benar dimiliki oleh setiap kepala keluarga untuk bisa meluruskan, menjembatanin bagaimana kondisi keuangan daripada keluarga mereka. Itu kan Ujang. Oke, menarik sahabat Kelek, Kak Indra. Apa yang akan kita bahas sampai pukul 10 nanti ya, tentang masalah perencanaan keuangan keluarga. Dan sahabat Kelek, silakan kalau ada hal-hal yang perlu Anda diskusikan, Anda bisa kirimkan WA atau telepon juga nggak apa-apa ke 0812 203 1972. Dan rasa sudah ada beberapa namanya. Iya. Sudah
response. PA keyword, sahabat Maulin seperti pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk menghemat anggaran jangan terlalu banyak jalan-jalan, kencangkan tidak kebutuhan utama yang diutamakan, kecuali kalau ada sesuatu baru anggaran dikeluarkan gitu. Misalkan pinggang ini pinggangnya lemak semua sih. Kalau yang pakai jangan. Celananya udah nomor 40. Nggak bisa dikencengin lagi ya, tapi minimal kencengin lah. Bukan pakai kartunya disangkutin. Disangkut. Ayo, Kang Ujang, ada yang pengalaman nih ceritanya. Bapak Lin, terima kasih Bapak Lin. Memang teteh salah satu variabel yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan dalam tanda kutip pengeluaran adalah jalan-jalan, Kang Ujang. Itulah strategi orang marketing saat ini yang disebut dengan impulsive buying. Yeah. Ya, bagaimana dia mendorong seseorang itu membeli sesuatu yang bisa jadi dia tidak butuhkan sebenarnya. Tapi karena tertarik dengan diskon, tertarik dengan FOMO, fear of missing out, ya gitu karakternya seperti itu biasa diciptakan gitu. Coba aja deh ke mall. Datang ke mall, Kang Ujang, enggak ada rencana mau beli itu gitu. Tapi dalam tanda kutip marketing programnya, marketing promonya membuat orang menjadi beli. Ya. Itu kan memang strateginya saat ini seperti itu. Eranya memang kayak gitu, Kang Ujang. Ya, Kang inilah misalnya ke mall gitu, dideketin sama SPG-nya cantik, seksi kayak gitu. Benar nggak kan? Kang nggak kayak gitu. SPB Apa ya? Waduh, SPB ya. Nah jadi kan itu part of strategi dia turun dari AIDA ya kan, attention, interest, desire. Dia menemukan minat orang untuk membeli gitu, padahal kita nggak ada rencana untuk beli gitu. Nah saya merasakan gini, bahwa sejatinya itu harus kita hindari. Nah salah satunya betul teteh, kita jangan terlalu banyak jalan-jalan, termasuk juga jalan-jalan di HP maksudnya. secara fisik sih nggak ke mall gitu, tapi HP buka terus TikToknya, Shopee-nya, belanja mulu kayak gitu. Jadi dianya benar-benar kejebak sendiri gitu ya. Coba tawaran diskon 50% gitu ya, gitu, akhir tahun 11-11, 12-12 gitu ya, 1-1. Nah gitu kan itu jadi ini kan cara orang untuk, cara produsen untuk memberikan FOMO. Nah betul teteh. Nah kebutuhan utama yang ditambahkan betul sekali. Nah kalau udah kata-kata kunci kebutuhan clear, no issue lah. Tapi pertanyaannya sekarang adalah penilaian itu benar-benar kebutuhan apa tidak gitu. Atau maksudnya ke keinginan tapi dibungkus jadi kebutuhan. Itu kan lain nih Kang Ujang. Ya, jangan bilang juga saya kan butuh jalan-jalan gitu. kebutuhan juga. Ketemu langsung ya. Ketemu langsung. Saya kan butuh belanja, saya butuh healing gitu. Nah, kalau konsepnya adalah butuh itu adalah kalau nggak ada itu kita mati. Kita mati ya. Itu bahasa sederhananya Kang Ujang. Nah, oleh karena itu Teh Maulin benar sekali teteh. Jadi kalau bisa sih kencangan ke pinggang. Ini kalau ingat nggak Warren Buffett bilang itu, if you want to buy something, if you want to ingin membeli sesuatu, think for 3 days gitu. Yeah. Berpikirlah 3 hari. Nanti ketemu tuh. Ini kayaknya tetap jadi keinginan atau kebutuhan nih. Itu Kang Ujang. Oke, Pak Mer, katakanlah ketika kita menata keuangan keluarga, kan kita ternyata masih punya utang nih Pak Mer. Yap. Apakah harus fokus ke utang dulu atau ya investasi juga kita jalankan atau nabung juga kita jalankan gitu, Pak Mer? Nah betul, menarik Kang Ujang. Karena saya mikir, saya mengalami hal itu masalahnya. Saya tahu tuh makanya nanya. Tahuan. Nah, langsung disampaikan ya. Nah, pada waktu itu saya juga masih punya hutang gitu Kang. Lalu ada istilahnya gitu, baru menata utang. Nah,
Kalau dalam konteks menata hutang, kita kan lihat ini hutangnya hutang perbankan, Iya, ini pribadi. katakanlah hutang yang tidak produktif ya. Oke. Udah jelas hutang tidak produktif, maka saya akan menggunakan mencari titik di mana saya mencari titik keseimbangan. Saya dapat revenue nih, saya akan mencari titik keseimbangan. Karena ini hutangnya saya lihat kontraknya juga tidak memaksa, masih bisa dibayar secara rutin ya gitu. Yeah. Maka saya akan penuhi minimum dulu Minimum payment. kewajiban, minimum payment. Dan uang sisanya saya akan pakai untuk investasi. Supaya saya teringat kata-kata dari ahli finansial itu dari ini kita harus ada kalau mau beli sesuatu secara kredit kita kerja kredit Kisaki kan membeli sesuatu kamu harus siapkan dulu sumbernya kita untuk membayar cicilannya gitu. Karena dianggaplah kita punya utang tuh, nah maka sebagian uang tadi kan itu saya investasi yang bisa menutup utang ini. Yeah. Saya menggunakan logika itu karena apa? Agar kita benar-benar bisa menutup itu dengan tidak menambah, istilahnya gini. Kalau kita hanya bayar lunas itu, kita kehilangan opportunity gitu, kehilangan peluang untuk dapatin revenue baru yang sejatinya bisa kita sebagian bisa nutup sini. Yeah. Ya, minimal sama lah kan. Jadi kita tidak perlu yang rutin ini dah, nggak perlu lagi kan gitu loh. Nah, jadi kalau saya sih seperti itu. Jadi tutup sebagian untuk utang, sebagian untuk investasi. Kenapa? Bisa mendapatkan revenue untuk nutup hutang tadi. Itu kan Ujang. Oke. Iya. Menarik sudah ya. Ada. Kita coba tengok. Oh, sahabat Nandi Suenda. Bagi pamer, kemudian mas. Oh, pamer jangan emosi jadi. Karena hubungan emosionalnya bagus kita pagi ini jadi. Kang Nandi bukan gitu Kang Nandi. Suatu memang batuk beneran gitu. Aman kan ini. Belum ada barang yang melayang. Belum emosi. Jadi judulnya cek saham ya. Cek saham. Bukan gitu juga kali. Oh, baru kan. Ya. Ini dari saya dulu boleh nggak Kang? Kang. Ini ada nih Di Zoom di IG ya, Teh Fitri Afifah. Pamer sehat selalu. Pamer mau tanya bagaimana menerapkan financial literacy sejak dini pada anak-anak. Anak saya usianya 5, 7, 9 tahun Pak. Terima kasih Teh Fitri. Teh Fitri punya 3 putra putri nih kelihatannya ya, usia 5, 7, dan 9. Bagaimana mengajarkan ya? Menerapkan. Financial literasi. Kalau saya sih jangan menerapkan dulu ya, teteh mengajarkan. Itu konsepnya beda kan ya? Yeah. Mengajarkan, mendidik, dan juga menerapkan. Ya. Nah, kalau saya melakukan kan yang paling utama itu mindset sebenarnya. Mindset pola pikir anak-anak kita itu terhadap uang. Saya teringat sebuah konsep di mana hargailah sedikit pun uang itu gitu. Jangan pernah cuma 10.000, cuma 5.000 gitu. Nah, ini hal-hal dasar mindset ini yang harus kita kembangkan mereka. Yang kedua di mindset itu tadi saya ini tekankan pola pikir orang kaya gitu. Jadi pola pikir orang kaya itu kan mereka anak-anak, betul anak-anak gitu. Dan saya di rumah mengajarkan ke anak-anak itu pola pikir orang kaya, di mana dia dapat uang dari ayahnya atau bundanya, sebagian dia pakai untuk kebutuhan, sisanya dipakai untuk investasi tabung. Nah, saya ngajarkan itu, bahkan anak-anak itu dibukakan tuh rekening emas sama rekening tabungan. Kenapa rekening tabungan kan? Dia punya yang nabung. Kenapa rekening emas? Minimal instrumen itu dia ngerasain uangnya dulu beli emas 1 gramnya 1 juta, sekarang udah jadi 1,5 juta. Kan ada money creates money gitu. Betul. Dan itu kan tumbuh terus kan yang punya dianggaplah dia punya 2 gram gitu. Beli cuma 1 juta dulu, sekarang udah 3 juta. Hanya dalam hitungan gak lama gitu. Nah, dan buku itu mereka diperlihatkan secara rutin katanya. Secara rutin. Jadi jangan sampai apa kata orang Ujang? Apa istilahnya kalau anak-anak tuh
5 TR kalau mamahnya yang pegang atau yang pegang apa namanya? Ada istilahnya tuh. Aduh. Jadi nggak akan balik-balik ya. Angus gitu. Nggak mau titip ke ayah. Kenapa gitu? Kalau di luar mau emak, kalau di rumah mau emak. Pegang sama emak. Dipegang sama emak udah nggak balik gitu. Nah, jadi teteh itu yang perlu kita. Jadi pola pikirnya teteh. Pola pikirnya yang kalau saya sih pola pikir orang kaya kita ajarkan dari awal. Contoh anak itu tuh, dia dikasih uang jajan 40.000 deh kalau nggak salah sehari, itu yang SMA itu. Lalu dia dibekalin juga sama ibunya tuh nasi. Kelas 3 SMA, anak saya nggak malu makan berbekal ya. Laki yang kecil juga kelas 3 SMP. Berjalan tidak, uangnya utuh gitu. Dan cuma jajan apa gitu. Nah, sisa tuh dia tabung sebagian ke pribadi dia, tabung rekening, kalau ke emasnya gitu. Nah, jadi hal kayak gitu teteh saya sampaikan ke mereka gitu. Lalu nggak kalah penting teteh ketika di jalan tuh ke sekolah kan pagi-pagi, kalau saya ada di Bandung pasti saya nganterin mereka pagi-pagi ngejalan. Saya ajarkan mereka, ada yang dagang, ada yang pemulung, ada ini. Saya liatin ke mereka. Ini loh contoh kegagalan orang yang contoh orang yang gagal mengelola keuangan dengan baik. Mereka rata-rata di masa mudanya menghabiskan waktu mereka hanya untuk senang-senang gitu. Tapi di masa tuanya mereka seperti ini gitu. Lalu saya bilang nih, kamu saat ini adalah apa yang kamu lakukan 5 tahun yang lalu. Kakak Dedek mau jadi pemulung kayak gitu, kakak Dedek mau jualan kayak gitu. Mikir mereka gitu. At the end of the day, bahwa mereka saya ajarkan, ayah tidak bisa ngasih kamu rumah, tanah, nggak bisa janjiin. Tapi ayah bisa janjiin kamu punya ilmu. Nah, ilmu itulah yang kamu gunakan untuk dapatin uang. Karena itulah aset terbesar selain kesehatan, selain agama itu sebutkan. Nah, hal gitu saya ajak diskusi mereka teteh. Lalu mereka punya rekening, dilihatin ini rekeningnya, uangnya segini, kayak gitu. Lalu tabung emasnya segini, gitu. Lalu lah mereka mulai mengenal tentang literasi keuangan. Jadi tidak mulai menerapkan ya Kang teteh, tapi mengajarkan dan mendidik mereka tentang literasi keuangan. Itu aja. Harus pelan-pelan memang ya. Betul sekali, betul. Jangan paksain mereka. Pelan-pelan dan dikasih contoh. Betul, kan anak itu langsung kalau dalam agama kita itu sekolah madrasahnya itu lah cuma ya ustazahnya utama itu ibunya gitu. Nah, itu akan bisa ngebentuk teteh untuk ketiga anak teteh. Itu mungkin Kang Ujang. Oke, untuk sahabat Jawa silakan Anda bisa kirimkan pertanyaan melalui WA di 0812 203 1972 dan nomor WA nya di telepon, atau bisa bergabung di IG Live-nya Live 1071 KLIT ya kan, juga di IG Pamer di @medisari. Dan di WA sudah ada berikutnya sahabat Sony ya. Pamer kemudian kita beri ada jurus baru. Pamer ikut bertanya dong. Pamer tahun 2025 ada tambahan anggaran dalam pendidikan. Saya insya Allah 3 bulan lagi mau masuk ke teman. Kalau anggarannya sebagainya meminjam, sebagiannya pinjam, nah sebagiannya ngambil dari tabungan punya anak saya. Karena kalau ngambil semua dari tabungan anak saya, kasihan. Walaupun saya sudah berangkat, saya selalu semangat dengan kalimat kalau mau bekerja insya Allah akan memberi, Allah akan memberi rezeki. Kalau meminjam untuk kebaikan pasti memberikan jalan dalam membayarnya. Mohon pencerahannya. Terima kasih Kang Sony. Saya malah di sini belajar berharga sebenarnya. Saya diajarkan ibu saya dulu. Saya dulu waktu kecil punya tabungan dari bambu. Ingat ya, bambu terus dipotong. Ada pembatas ya gitu kan. Lalu dikasih lubang gitu. Nah, saya dulu nggak ngerti. Dan bapak waktu itu bikin itu terbagus banget bambunya ya, adik saya kan saya punya 2 saudara.
adik saya nabung. Suatu ketika baru untuk sekolah gitu, bapak saya waktu itu kondisi lagi tidak ada kerjaan lah gitu. Ibu juga butuh uang gitu. Nah lalu mereka ngomong gitu, mana untuk ini, saya bilang buka aja gitu, buka aja. Nah karena saya nggak mau juga bapak saya minjem gitu, bapak saya minjem. Kenapa? Ketika bapak saya minjem, maka dia ada tambahan beban nggak? Pasti akan tambah beban bayar uang pinjaman dan lain-lain. Nah efeknya ke saya gimana? Itu pertanyaan sekarang gitu. Efeknya ke saya mungkin ya jadinya seperti ini kan macam gitu. Saya sangat menghargai orang tua saya sangat menghargai perjuangannya, dan saya sama orang tua saya ngomong gitu, dan beliau ngajarin saya sekolah itu memang harus ada pengorbanan. Nah berangkat di situ Kang Sony, kalau saya pribadi sih dalam kondisi Kang Sony, saya akan ngomong baik-baik ke anak saya, gimana gitu, boleh nggak dipakai dulu uang Muna gitu ya. Nah daripada saya harus minjem ke orang lain gitu, yang notabene kita nggak tahu the worst case nya kan ya gitu. Nah tapi di situ anak diajak bicara gitu, bahwa inilah kondisi yang apa adanya gitu. Nah itu menjadi spirit lagi Kang Ujang. Ketika saya kuliah dengan biaya seperti itu, saya makin kenceng tuh ingin belajar benar-benar gitu. Kenapa? Ayah saya sudah ini dan ini menggunakan uang tabungan saya. Nah ya hasilnya kayak gini lah Kang Ujang tuh gitu. Jadi saya mengajak anak saya untuk berpikir gitu ya. Nah lalu ketika saya udah dapat duit, bapak dapat duit langsung kembalikan. Ini padahal tuh ya uang beliau juga kan sebenarnya gitu. Betul, tapi ada pelajaran berharga buat saya waktu itu adalah saya dikasih kepercayaan sama ibu dan saya serahkan tabungan itu. Maksudnya tabungan cuma tabungan bambu gitu ya. Nah ya saya juga tidak terbebani minjam ke orang. Beliau masih yang nggak apa ini adalah doa mengalir rezeki waktu itu, dan uang saya dikembalikan. Jadi kalau begitu Kang Sony, lebih baik kalau saya sih nggak usah minjam ke yang lain, pakai itu dulu gitu. Walaupun mungkin statusnya tetap meminjam ke anak. Betul. Yeah. Bahkan anak nanti akan memiliki perasaan yang berbeda kan. Yeah. Berarti dia mengincar arti. Di sini ujian buat anak. Kalau saya sih pada akhirnya gini Kang Sony. Saya ada sebuah ini kemarin Kang Ujang. Saya baca dengar podcast dari, mohon maaf saya nyebutnya Pak Anies ya. Yeah. Pak Anies Baswedan. Beliau kan sama pendidik. Dia tidak menyarankan untuk menggunakan manusia itu SDM, sumber daya manusia. Jadi kita ngajar itu bukan menjadikan manusia sebagai SDM, sebagai bagian dari faktor produksi, sebagian hanya untuk mereka bekerja. Tidak, beliau lebih ke filosofis gitu. Kita mengajar anak itu adalah apa? Untuk berpikir kita. Berpikir. Nah karena konteks kita ada berpikir tentang financial literacy, kita mengajak anak itu berpikir tentang uang. Nah dari cerita itu yang diajarkan adalah bagaimana anak itu didorong untuk bisa berpikir tentang uang. Mereka berpikir tentang uang gitu. Nah ketika dia diajak dengan kondisi Pak Kang Sony tadi, dia akan terlibat dalam kerangka berpikir itu. Saya kuliah MAN ini, perjuangan ayah saya nggak mudah gitu. Maka saya kan benar-benar saya belajar di MAN ini dengan baik-baik. Saya bisa jadi ya saya mau di MAN itu nanti dikasih uang jajan sama ayah, saya kasih simpan gitu buat jaga-jaga lagi kan. Nah artinya apa? Pelajaran dari Pak Anies tadi yang diajarkan ke anak kita adalah cara berpikirnya. Nah lalu saya teringat quote daripada Socrates, seorang filosof. Nah, apa bilangnya? I cannot teach you anything, but I just can teach you how to think. Saya nggak bisa ngajarin kamu apa-apa, tapi saya bisa ngajarin cara berpikir. Nah, yang nggak kalah penting terakhir lagi sebagai dosen mungkin gini, anak itu harus diajarin dua, ajarkan pikirannya, ajarkan juga hatinya. Terus, oleh karena itu, dengan kondisi Kang Sony itu, Kang Sony dua-duanya mengajarkan pikirannya, wah ini uangnya, yang kedua mengajarkan hatinya, perasaannya gitu. Oh dia harus benar-benar nih, ada seorang ayah yang berjuang itu gitu ya.
dan nanti ayahnya liatin bagaimana kalau udah ada uang dibalikin, nah itu akan menjadi value buat dia masa depan. Itu kan Sani. Wah, senang banget pencerahannya, ceritanya, tanya, siap dilaksanakan. Sama-sama kan. Oke, yang berikutnya tadi ada Ibu Zule. oh ini Ibu Zul, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Apa salah alamat kalau saya bertanya di sini? Trik-trik supaya anak tidak terlalu konsumtif karena dia jalan dan belanja diambil yang memang sih uang dia. Tidak salah gitu deh, alamatnya tepat. 12. Agung Bandung. Salah alamatnya sih. Ketahuan angkatannya angkatan berapa ya, lagunya salah alamat gitu. Nah Ibu, kalau saya sih ngajarkan gini, Kang Ujang, ada dalam ilmu psikologi yang saya selalu pegang ya kita, khususnya belajar consumer behavior. Yang kalau saya mau lihat anak saya ini sebagai seorang konsumen itu dipengaruhi oleh dua faktor, internal dan eksternal. Nah faktor internal pertama itu apa coba Kang Ujang? Persepsi. Nah ini jadi PR besar buat kita, sama dengan pertanyaan Mbak Maulin tadi ya, punya anak tadi juga ya. Mbak Fitri di sini punya 3 anak-anak ya. Tuh. Bahwa kalau boleh kita angkat secara overall Kang Ujang, faktor internal dari seorang manusia itu mempengaruhi apa coba? Persepsi. Nah jadi persepsi itu apa Kang Ujang? Sesuatu yang masuk dalam pikiran yang bisa benar bisa salah gitu. Jadi kita itu dipengaruhi semua karena persepsi manusia itu. Yang pertama kali ya, ada 5 faktor sebenarnya. Yeah. Nah, oleh karena itu persepsi itu kita tanya apa yang mempengaruhinya? Ada 2, pengetahuan dan pengalaman. Nah, oleh karena itu bisa jadi saya menduga Bu Zule, kenapa putra atau putri ibu itu belanja seperti itu? Karena dia punya persepsi yang kurang tepat terhadap keuangan gitu. Kenapa dia kurang tepat? Karena dia tidak punya ilmunya dan tidak punya pengalaman. Nah, sekarang kita cari pengetahuan. Setuju, dari kecil kita tidak pernah diajarkan literasi keuangan. Atas izin Allah aja kita bisa di Radio Kelat ini di akhir tahun 2024 kita bikin program ini kan aja. Oleh itu apa? Kita harus mengajarkan ke dia gitu tentang literasi keuangan. Nah, kalau kamu punya uang jangan dihabis-habisin. Kamu harus bisa berinvestasi. Supaya apa? Money creates money kan gitu. Yang kedua apa Kang Ujang? Pengalaman. Kita memberikan pengalaman ke anak kita itu. Apa yang harus kita lakukan pengalaman? Pengalaman itu apa Kang Ujang? Dari see, hear, feel, taste, smell. Dari apa yang dia lihat, dia dengar, dia rasakan. Oke? Nah, kita harus lihatkan orang-orang yang gagal mengelola keuangan. Anak-anak Gen Z, anak-anak muda, anak-anak milenial yang dapat uang, gaji langsung habis. Apa dampak buat mereka? Lihatin ke mereka, ceritakan ke mereka, rasakan apa yang dirasakan oleh orang yang gagal kelola uang. Nah, itu akan merubah persepsinya. Itu yang pertama. Yang kedua, faktor motivasi. Nah, ibu perlu kita ngajak anak kita banyak ngobrol gitu. Katakan nih, nak, apa yang akan terjadi, apa yang kamu rasakan ketika kamu gagal kelola uang dan kamu miskin. Maaf Kang Ujang, saya ngajak anak saya tuh ya sembeli mobil tuh ke SMA 1 sama SMP 2. Banyak kan pemulung, banyak yang, maaf saya tidak bermaksud merendahkan posisi itu ya, tapi mereka ngajari uang itu dengan menukarkan waktu, tenaga, pikirannya gitu. Itu kan kalau dalam konteks mendapatkan uang ada 3 level. Level pertama, level paling bawah, cari uang itu dengan cara apa? Mengganti waktu pikiran kita dapat uang. Cara kedua pakai apa Kang Ujang? Mendapat uang pakai otak, ide pikiran kita. Yang ketiga gimana Kang Ujang? Money creates money. Itu level tertingginya ke sana gitu. Nah maka kita harus memberikan motivasi ke mereka. Saya ngeliatin anak saya tuh, nah coba kamu mau nggak kerja kayak gitu? Kamu mau nggak gini? Kita pemulung. Kamu mau nggak? Kamu mau nggak di usahanya gitu-gitu terus enggak? Nah kita harus memberikan motivasi. Kalau kamu bisa berhasil, kamu bisa menikmati hidup. Karena Allah itu maha kaya gitu loh. Allah maha kaya. Kenapa kita jadi maha miskin gitu? Ada yang salah nggak? Yeah. Ada. Yeah. Yang ketiga, learning, kasih ajar ke dia. Kalau di learning apa? Karena mereka udah dewasa, maka cara pembelajaran adalah kontekstual, andragogi. Nah, Ibu Zuli juga harus menunjukkan bagaimana kita
mengelola uang. Jadi kalau air, apa kata orang kan, air cucuran atap tuh nggak jauh, jatuhnya tidak akan jauh dari atapnya kan. Iya. Kalau ayahnya boros, maka anaknya juga akan boros. Kenapa? Dia akan melihat dengan merasakan, oh iya ayah juga boros gitu. Learning. Keempat tuh personality. Itu dengan kepribadian juga, Bu. Dan lima, sikap dia terutama. Nah, yang nggak kalah penting faktor eksternal apa coba kamu? Satu, family-nya. Jadi family itu benar-benar pengaruh besar buat si anak itu. Oleh karena itu posisi ibu sebagai ibunya, ibu kita harus mengambil peran lebih gitu. Membantu dia, mengarahkan dia untuk mengelola. Kedua adalah sosial. Siapa dengan siapa dia berteman. Terakhir adalah budayanya. Habit, value, belief, bahasa, komunikasi. Nah, jadi kalau begitu ibu, itulah hal yang harus kita lakukan buat anak kita supaya meskipun untuk uang dia, tapi dia tetap harus berpikir bahwa uang ini tidak akan selamanya bisa dicukupin. Itu kan Ujang? Ini pengakuan dosa buzul ya. Iya dulu betul kita nggak baca sampai ke bawah. Ya, Ibu maaf ya Bu, tapi yang pasti ini pelajaran buat kita ya Bu. Gitu. Makasih kejujuran Ibu menyampaikan di forum kita ini bahwa ya ini harus benar-benar kita jadi pelajaran ya gitu. Dan tentu ini juga berproses ya Pak Maria. Pasti, jangan berharap langsung. ini Jangan, besok berubah. Jadi jangan. memang harus kita juga harus konsisten. Betul. Nah ada Mbak Fitri nama mulai usia berapa mereka dibuatkan rekening Pak Mer kan? Kalau saya sih waktu mereka masih SD, tapi kan masih atas nama ibunya. Jadi SD Bu Teh Fitri dari SD kalau saya tuh anak tuh, tapi masih atas nama mamanya. Kenapa nanti di usia 17 digeser tuh? QQ aja nih. QQ. Ya. Jadi ada nama anaknya juga gitu. Ya. Nah jadi dari SD saya rekomendasi Mungkin si anak juga akan bangga. Betul. Namanya Ada namanya di situ. Buku itunya. Betul. Dapatnya apa ya? Paling ATM-nya dipegang. Kan banyak bank yang nggak ada beban administrasi kan banyak tuh. Ya. Tuh. Nah. Ini satu lagi boleh nih Kang Ujang? Ya. Ini dari Mbak Yanti nih dari Cirebon. Pak Cigu gitu ya. Aduh kalau Mbak Yanti manggil Pak Cigu. Gimana caranya supaya gak doyan jajan kuliner? Aduh, secara saya dan pasangan doyan jajan matanya melotot kalau lihat kuliner. Ayo nanti nggak bisa tidur lelap, ingat aja jajanan yang dipinginkan. Bingung dah katanya gitu. Saya kenal Mbak Yanti. Nah Mbak Yanti sih suka makan sama si masnya ya gitu. Nah memang sih Mbak doyan kuliner itu kalau saya sih gini, ingat nggak kalau di kelas Belbis Besok kita perlu 5 sehat. Iya. Sehat religi, sehat pikiran, sehat fisik, sehat ekonomi, sehat sosial. Nah kalau saya sih jajan itu kita udah di usia di atas 40 lah, gitu. Nah maka kita harus hati-hati dengan jajan itu sebenarnya. Saya ada 2 nih, jajan makanan dan non makanan. Tapi saya lihat sih kalau di sosmednya Mbak Yanti jajan makanan. Jajan makanan, memang di sini jajan kuliner. Kalau saya sih ngeliat gini, saya sering ngikutin podcast tentang kesehatan, ada 3 dokter yang selalu itu benar-benar saya ikutin lah ya, termasuk dokter Tita ya. Tapi ada dokter dokter Cahyo ya, beberapa dokter lah ya. Nah, semakin kesini saya makin sadar gitu, kalau bisa kita kurang lah makan di luar. Kenapa? Kita nggak tahu proses pembuatannya gitu. Kamu jangan, saya ditegur sama teman saya, lu jangan lagi makan banyak, sering-sering makan sayur di luar. Kenapa? Sering dikasih masako, sering dikasih ini gitu. Shock dong saya Kang Jang. Shock sayanya gitu. Yeah. Karena itu akan kalau terus kita makan itu kan numpuk dia tubuh kita ini gitu. Jadi penyakit nggak? Betul. Makanya olahraga benar. Betul. Betul. Kan ada berdua kita kan apa? Main Kendra juga. Masa yang disebutin saya aja masalahnya gitu. Kan semangatnya maju terus. Enggak, aku nggak mau. Nah, jadi Kang Kujang itu meskipun kita
Jabanin olahraga ya kan kita nggak boleh mutih kan. Nasi putih, garam, gula putih, santan, tepung putih gitu ya, minyak. Nah lalu kan kalau di luar itu kan konsumen produsen pasti bikinnya enak, gurih, enak di lidah gitu. Tapi akhirnya kan buat kita nih, apalagi contoh saya nggak terlalu disiplin olahraga. Ini istilahnya kan numpuk. Nah kalau saya Mbak Yanti ngelihatnya ke kesehatan deh gitu ya. Aku tahu dirimu belanjanya jajannya luar biasa sama si masnya ya gitu. Kamu tahu Mbak gitu. Tapi sekarang kontrolnya adalah diri sekarang gitu. Saya tidak dalam isu uang ya teman-teman. Kalau saya Mbak Yanti nggak ada isu uang di situ. Yang jadi isu buat saya kesehatan. Maka di usia di atas 40 gitu ya, paling 50 kan makan pun harus dipilah-pilih gitu. Tapi saya salah sih malam kemarin makan nasi goreng. Goreng atau saya Nggak mau dia nasi putih nggak mau. Kenapa kan? Karena saya kebagian. Makanya ini nggak ada. Nggak bikin salah aja ya gitu. oh udah janji maunya tunggu nanti sebalik pagi oke. Nyampe rumah Kita mau makan bakso sebenarnya tukang baksonya nggak ada gitu. Mana Jumat malam nggak ada gitu. Terus udah siaran lapar gitu. Nah jadi Mbak Yanti saran saya sih itu sih ya, bagaimana sih kita bisa mengukur beli sesuatu untuk kesehatan sih, karena kuliner sih tulisannya kan jangan jadi spesifik kayak kuliner gitu. Itu kan. Oke, ini ada sahabat Dewi pamer. Pagi semuanya, anak saya laki-laki 20 tahun masih kuliah, seringkali baca buku tentang keuangan dan sejak itu senantiasa menerapkan apa yang ada di dalam buku. Seringkali anak saya juga bekerja sampingan agar bisa menerapkan apa kata buku tersebut. Apakah sah-sah saja mengikuti apa kata buku? Pamer. Terima kasih Teh Dewi. Ini dalam konteks saya sebagai dosen nih ceritanya. Teteh saya melihat dari beberapa perspektif. Perspektif pertama adalah perspektif kemampuan berpikir gitu. Salah satu cara kita mengasah kemampuan berpikir adalah membaca. Namun demikian membaca ini kan satu arah kan. Si penulis tidak bisa menjelaskan konteksnya. Jadi kita akan diarahkan bagaimana sih ngikutin aja di situ. Nah, yang kedua, jadi di situ udah bagus sih putranya Teh Dewi ya, bahwa beliau udah bisa baca buku itu dan mengikuti itu. Mempraktekkan. Cuman ini akan ada bahayanya juga gitu. Dulu pernah nggak beberapa waktu 90-an dulu ada sebuah kelompok bla bla gitu ya. Nah, mahasiswa yang disasarnya gitu. Kenapa nggak ada yang mentornya gitu? Contoh sederhana aja. Nah Indra nih, bener nggak kita belajar agama tuh hanya dari baca Al-Quran sama hadis? Bener nggak? That's the point. Karena kita hanya membaca, ilmu untuk menerjemahkannya itu nggak cukup gitu. Yang menerjemah bisa Pak Kiai gitu. Asbabun nuzulnya nggak ada di situ kan ya. Berdoa pun kita masih baru membaca doa, betul. Membaca doa. Ngerti nggak gitu? Baca doa tuh muji-muji Allah dulu, istighfar dulu, kan gitu tuh. Tapi belum sampai berdoa, ini baru dibaca. Betul. Dari kapan berdoa? Betul kan? Jadi kita tidak merasakan itu. Nah, akibatnya apa Teteh? Putra Teteh hanya membaca dan menerapkan. Itu lancar ketika nggak ada masalah. Tapi ketika ada stuck gitu, dia kan ada masalah gitu. Kenapa? Dia nalarnya belum sampai ke sana. Nah, kalau saran saya buat Teteh harus lebih pintar daripada beliau. Apalagi kalau anak laki-laki itu dekatnya sama mama. Nah, saran saya Teteh pelajari itu juga. Teteh ikut webinar ya, di mana membahas tentang literasi keuangan banyak kok Teteh. Nah, Teteh rangkum di situ. Nah, Teteh lah jadi mentor buat putra Teteh gitu. Tapi exactly putra Teteh jauh 1 langkah 2 langkah di depan teman-temannya. Nah, sekarang jadi sesuatu yang baik ya. Sudah bagus. Cuman nanti endingnya
Kalau saya kan berpikir sebagai dosen kan ending kan. Jangan sampai buku tuh baru bisa diimplementasi. Contoh The Intelligent Investor. Itu buku bagus banget. Anak saya baca tuh, Fazil tuh udah baca kan. Setebal gini bukunya ya gitu. Cuman Fazil cuma baca. Fazil belum baca Warren Buffett-nya gimana, story segalanya gitu. Jadi nggak cukup satu buku itu gitu. Gimana dulu tahun berapa kan? 2004, 2005, 2006 saya waktu tuh gabung ke salah satu perguruan tinggi di Jalan Dipat Ukur, swasta. Dan itu ada, dan dia punya program international program. Dan salah satu siswanya ngomong apa? Saya ingin seperti Warren Buffett. Waduh, sama gitu. Dan itu saya belum tahu. 2006 dan saya udah lulus S2 waktu itu. Memang tidak pernah diajarkan tentang literasi keuangan gitu. Siapa sih Warren Buffett? Saya googling tuh. Dan sebenarnya itu anak lulusan SMA mau kuliah katanya udah mendalami Warren Buffett gitu. Investasi. Nah kalau udah investasi kayak gitu, kalau ada trouble ngaco nggak pikirnya? Ngaco. Jadi masalah nggak? Jadi. Nah jadi teteh kalau saran saya sih teteh harus lebih belajar juga tentang literasi keuangan. Teteh itu yang teteh jadi sparring partner buat putra teteh untuk bicara. Saya khawatir kalau mengandalkan buku saja maknanya jadi berbeda-beda gitu. Karena mohon maaf di agama kita juga udah diajarkan yang belajar kepada yang ahlinya gitu loh. Kalau nggak salah di Instagram salah banyak webinar Discipline, betul sekali. langsung praktis tuh. Betul. Lebih simpel. Nah di sini jadi back mind kita. Dan gitu. Contoh seandainya investasinya salah dan lain-lain itu kan loss gitu. Jadi kita sayang lah dengan anak kita. Itu kalau jangan kayak gitu. Ya. Kemarin juga saya baca buku Pak Mas. Nangis Pak Mas. Kenapa? Buku tabungan. Astagfirullahaladzim. Dari koran udah nggak ada, anaknya dari koran. Aduh. Ya tapi bisa jadi nggak nangis kalau maknanya bisa dijelasin ya gitu. Kalau Kujang mah saya udah serius-serius jadi ini ya gitu. Ya laporan keuangan perusahaan private mulu. Mana uang habis. Private ya itu. Tapi modalnya habis jadinya. Oke, kayaknya belum ada lagi ya. Yap. Sahabat Kelat silakan yang sudah bergabung di IG untuk IG Live atau IG Pamer bisa langsung berinteraksi. Yang belum melalui WA juga silakan. Dan bisa kirim ke WA pesannya di 0812 203 1972 atau bisa ditelepon juga ya. Oke, di IG ada Pamer belum ya? Sudah kan? Sudah ya. Pasti belum ada lagi. Terima kasih like-nya, responsnya yang sudah di WA Plus di live. Gila, Ayu, satu tujuh, lagi tujuh, nol, edit, sering, kita, oke, kalau udah masuk dalam ini ya, kita coba bacakan kembali, pamer perekonomian di tahun 2025 seperti apa? Ekonomi makro gini. Makro. Kalau saya lihat sih indikatornya kan satu, utamanya nilai tukar rupiah aja udah jeblok 16.404 ya gitu. Itu berantai itu. Kan ditahan-tahan yang lebih dari 15.000. Utang negara mungkin nampaknya utang negara mungkin ya. Impor makin tinggi. Utangnya dalam dolar ya. Betul. Tapi kalau nggak dihijau makin parah gitu. Ya. Pajak, utang negara dalam dolar makin ini nggak ada yang kunci gitu. Pasti efeknya ke kita. Ya. Lalu inflasi kan tinggi, ya kenaikan harga barang meskipun nggak jadi BPN 12%, tapi orang udah kadong gitu. Lalu inflasi udah, pertumbuhan ekonomi pasti akan melambat. Nah, dari beberapa indikator itu jelas dan soalnya tadi ya kita akan menghadapi kondisi ekonomi yang lebih berat. Dan ada sebuah pengamat ekonomi bilang ini tahun 2025 ini adalah hasil dampak daripada COVID gitu.
efek secara ekonominya itu ada di 2025-2026. Nah, ini harus kita warning buat kita Kang Ujang, sehingga kita bisa mempersiapkan diri jauh lebih baik. Itu Kang Ujang. Sehingga Oke, Pak Mer, yep. waktu kita juga tidak lama lagi nih. Yep. Balik lagi ke masalah perencanaan keuangan Ya, keluarga. betul. Itu harus kita mulai dari mana, Pak Mer? Ya, kalau boleh saya bilang kembali ke ceritanya adalah RKAP itu. Anggaran. Kalaupun kita belum nulis dengan detail, lebih baik tulis dulu tuh sebentar. Yeah. Karena itu jadi alat kontrol kita kan. Jadi malam saya diskusi sama tim. Manusia itu ada dua tipe. Tipe otak kanan, otak kiri. Otak kanan dia agak agak lempeng gitu ya gitu. Ya. Tapi kalau otak kiri dia sangat teliti. Nah, kondisi keuangan lebih baik pakai otak kiri gitu. Dan salah satu toolnya RKAP ini, anggarannya. Nah, oleh karena itu pesan saya di materi kali ini, kita harus benar-benar bisa mengunci bagaimana kita bisa berhemat, cost control sesuai dengan anggaran yang kita miliki. Itu kan, mulai dari kita menguncinya adalah anggaran. Yang selanjutnya apa? Coba tunggu, disiplin. Kalau udah dibilang jangan dibeli ini, di anggaran kita nggak ada gitu, maka kita akal-akalin ada gitu, itu udah fatal gitu. Disiplin tuh menjadi variabel yang utama gitu untuk bisa ini. Nah, selanjutnya adalah carilah uang tambahan, suka gitu. Kalau 2 kali selisih dari 4 juta ya, harus 16 juta, adanya cuma 12 juta, selisih 4 juta, terus supaya ditempatin tambahan. Nggak ada kata menyerah, nggak ada kata mengeluh gitu. Maka itu harus kita lakukan. Itu kan Ujang. Oke, berikutnya jawabnya nih. Oh iya. Terima kasih Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mer. Iya. Dan saya punya guru ngaji dan juga kiai terkenal bahwa konsep tabungan dan investasi itu adalah serupa. Dan kiai saya itu jangankan memikirkan masa depan, untuk besok dia nggak dipikirkan. Dan terbukti kehidupannya keluarganya semua bisa tercukupi. Betul. Mohon komentarnya. Ya, kalau saya mencoba untuk konteksnya ya gitu. Konteks. Saya juga kena waktu 5 tahun kemarin menginin Kang Ujang ikut membantu programnya Pak RK OPOP, One Pesantren Non Produk. Saya keliling seluruh Jawa Barat dan terkumpullah 5.000 pesantren. Ya, di situ saya ngeliat Pak Kiai, mereka memimpin pesantren gitu ya. Mereka tidak terlalu ya kok jadi ribet gini sama Pak Mer kayak gitu. Ya gitu. Ada yang menarik kan gitu. Ya. Malah Pak Kiai itu sejahtera gitu ya. Saya ngeliat gini, kalau basic need-nya itu adalah kita makan ya. Bagaimana kita ini, nah bentuk investasi yang kita bahas di sini adalah lebih ke rupiah kan gitu. Tapi investasi yang dilakukan Pak Kiai itu tidak hanya dalam bentuk rupiah, tapi kebaikan gitu. Saya juga ngerasain kan sebagai dosen saya gitu ya. Saya kemarin dirayu mahasiswa tuh, Pak Mer, Bapak bisa bantu kami nggak? Kami kan mahasiswa S3 itu. Kami ingin konsultasi private gitu. Dan nanya ke saya, Pak Mer, berapa budgetnya gitu? Kaget dong saya. Kaget saya bilang, Akang maksudnya gimana itu? Ya kami kan tahu waktu Pak Mer kepake buat kami dan ngajarin, dan kami tahu kami masih S3 itu. Kaget sih gitu. Saya bilang, Kang terima kasih sama gitu. Saya udah memilih jadi dosen, itu adalah pilihan hidup saya gitu. Saya membagi ilmu itu lillahi ta'ala gitu loh. Allah nitip ilmunya ke saya gitu. Saya udah digaji sama kampus gitu. Kalaupun saya ngajar ini, ya saya nggak ada hitung-hitungan soal budget itu. Dia juga kaget gitu loh. Ya, masih S3 nanya ke saya gitu kan gitu. Saya bilang nih, itu udah saya serahkan ke sana gitu. Nah, percaya nggak setelah saya ngucap itu, disitulah kekanya. Betul kata orang,
dosen tuh, guru tuh kayak dokter gitu di kampung gitu. Orang nggak bisa ngasih pakai uang, tapi dia ngasih pisang, sembako gitu. Saya ngerasain yang sama gitu. Saya menghindari hal itu gitu. Tapi Allah ngasih rezeki saya di rumah itu Kang Ujang, jaket dikasih, baju dikasih, sepatu dikasih, tas. Karena saya juga bingung memakai yang mana gitu. Ya. Nah, saya mencoba menerjemahkan kepada kalian. Ketika saya 27 kota kabupaten jalan itu, memang pakai gitu. Investasi yang mereka lakukan itu adalah investasi bukan dalam murni ke utang. Cuman dalam kondisi kita di kota, saya ngerasa jadi berbeda karena kita punya resources yang terbatas ya. Yeah. Kalau saya tidak punya, kalau saya di daerah misalnya itu kayak pakai itu, tanah punya, kebun pesantren punya, lalu masyarakat itu adalah sosial kapital yang bisa memenuhi kebutuhan mereka gitu. Sekolah punya, pesantren kan ya kita. Orang berbaik, alumninya ngasih jalan gitu. Nah, cuman buat kita yang seperti saat ini, kita di sini kita relatif hidup sendiri ya gitu. Saya punya masalah, saya minta tolong trainer, saya belum tahu juga, bisa jadi kalian itu juga punya masalah gitu. Maka saya ini, nah jangan saya ngelihat betul bahwa konsep tabungan dan investasi adalah sedekah gitu ya. Itu adalah bagaimana mereka membangun kebaikan-kebaikannya gitu. Kebaikan-kebaikan. Nah, menurut saya itu juga kenapa di dalam konteksnya kita di literasi keuangan, kita juga ada bagian uang yang kita miliki itu sebagai milik orang lain ya gitu. Yeah. Kita bersedekah tuh. Ya alhamdulillah kalau saya sih ketika kita menerapkan ilmu literasi keuangan, kita juga ada bagian yang selalu kita berikan kepada orang, itu memperlancar rezeki kita gitu. Tapi yang paling utama bagi saya apa kemudian ketika kita bisa mengatur keuangan yang baik, yang paling penting itu adalah pikiran dan hati kita tenang. Pikiran hati kita tenang. Nah, kalau Pak Kiai kan berbagi banyak ke santrinya, ke orang tua santri, ke masyarakat. Pak Kiai itu sudah berinvestasi, sudah menabung ya gitu. Nah, konteks mereka adalah di mana kebutuhan mereka juga misalnya. Cuman yang saya lihat kan juga Pak Kiai itu juga punya tabungan sebenarnya gitu. Karena beberapa pesantren yang saya temuin gitu, mereka juga mulai keuangan juga gitu, nabung gitu. Jadi tapi tabungannya lebih banyak diberikan kepada umat ya gitu. Itu yang mohon maaf kalau jawaban saya kurang memuas, tapi saya suka tertarik dan setuju dengan kalian bahwa Pak Kiai guru ngaji dengan itu tabungan dari sedekah ya gitu, dan mereka merasakan manfaat. Dan ketika saya kontekskan ke desa, iya juga sih gitu. Ketika saya ngajar lillahi ta'ala ke anak-anak itu, karena dalam konsep diri saya kan Ujang ngajar di Widya Tama itu adalah berbagi gitu, tidak dalam konteks saya mencari uang. Karena ya dari 2007 saya ngajar berbagi ilmu ya, udah ribuan juga ya anak didik saya kan Ujang. Dan mereka tuh udah jadi saya ketika saya ketemu di mana di dalam temuan negeri, saya nggak hafal, mereka hafal sama saya gitu. Artinya apa yang kita tanam tuh kebaikan ya gitu. Dan bisa jadi yang seperti terjemahan dari Kang itu seperti itu. Itu yang Ujang kayak enggak? Sepertinya tidak ada ya. Oke. Masih ada waktu, Enggak? Sudah habis. Ya, 2 jam lagi. Kamu mau nemenin jalan ya? Jam 12 kan? Oke. Oke, Bu Ucu, terima kasih. Dan juga ada siapa? Oh ya, semua ya. Iya. Terima kasih banyak responnya. Mungkin di penghujung perjumpaan mulai dari Pak dulu ya. Mungkin menyapa yang ada di Oh iya, betul. live IG. Baik, terima kasih sekali sahabat-sahabat Kelet semua yang sudah bergabung sama kita. Ini ada Gon Chandra ya, terima kasih. Azara, Mbak Hani, makasih. Binar Safia, makasih. Rajutan Daps, ini adik saya juga nih, Ayu di Cirebon, makasih. Manderestu, Teh Nenden, makasih Teteh. Ya, sehat selalu ya Pak, terima kasih Teteh. Mbak Yanti tadi udah saya bacakan, terima kasih. Fitri Afifa, makasih tadi udah saya bacakan. Chandra 1978 2024, makasih. Lalu Fauji Triam, makasih. Ariana Tami Hijab, makasih. Mbak Juleha di Cirebon, makasih. Dani Chat BP, makasih. Lalu Suwana Alam Mbak Yuli, makasih. San Belnar, makasih.
Oke, Kang Didi makasih di Kabupaten Cirebon, makasih. Iklimanur makasih, setia. Pak Adam makasih Dam ya. Fazel makasih nak. Oke, lalu dari ini IG-nya Kelight terima. Hasan Jaya makasih. Zebra Cross 7 makasih. Terima Sanjaya. Oke, Kelight FM favorit saya Klasi. Tit 1664 makasih. Rina Kustina makasih. April makasih. Aziz Nalole makasih. Lokman HMD makasih. Sahabat-sahabat sekalian, terima kasih atas kehadiran kita, diskusi kita di Belbis edisi Minggu 5 Januari Ya. 2008. Kalau boleh kita simpulkan, sahabat-sahabat sekalian, persiapan kita di masa tahun 2005 telah keuangan sudah kita siapkan, isinya berupa anggaran. Yuk kita selesaikan ini, berjalankan anggarannya, maka insya Allah kita akan bisa bersama-sama menggapai financial freedom. Fokus ke anggaran, baca lagi, pahami, jalankan, disiplinkan gitu, sehingga kita bisa memenuhi. Lalu terakhir cost control, kendalikan biaya. Insya Allah kita akan bisa menjemput yang namanya financial freedom. Itu Kang Ujang, Kang Indra. Oke, tuh Kang Ujang ada yang Sony, Kang Ujang ada yang bicara ya. Kepalanya juga kan harus mirip. Ketahuan ya, Kang Sony, Kang Kujang nggak ngirit bicara, beliau mah pamer we lah dikerjain sekarang gitu ya gitu. Tugas saya sama Kujang hanya bertanya ya. Tuh kan, Jelaskan kan Pak. Jadi kalau kita mau nyambung bicara harus balik. kompor deh gitu. Tuh sahabat Nani kirain benar pamer sama gantung. Lucu juga, terima kasih. Yap. Lucu ya. Hanya mendengar saja katanya banyak